Shalom juga bagi jemaat kita yang beribadah di online di rumah. Sungguh kesempatan yang indah yang akan kita pakai untuk kita bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan. Mari kita mau sambut hadirat Tuhan dengan kasih-Nya yang besar bagi kita. Tuhan telah menolong selama 1 minggu ini. Dengan kebaikan-Nya yang luar biasa kita mau datang ke tempat Tuhan. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah
Dan kami tahu bahwa kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan Tuhan, ada pemulihan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada sukacita Tuhan, dan tentunya ada satu mujizat bagi kami Tuhan. Kami akan memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau lebih lagi. Buka lebar hati kami lebih lagi, untuk kami bisa leluasa dan menyembah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang sangat amat baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita mendapatkan pertolongan Tuhan, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami setiap pencobaan-pencobaan melebihi kekuatan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu turut bekerja di dalam setiap perkara kita, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji dan puji. Kau
berlangsung dalam kehidupan kami. Walaupun dalam keadaan pada masa pandemi sekalipun, kami tetap akan merasakan pemeliharaan dan penyertaan serta tuntunan dalam kehidupan kami oleh karena kuat tangan kuasa Allah yang terus menolong setiap perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa yang baik, jikalau pagi yang sangat cerah indah ini kami sangat merasakan akan lawatan Tuhan. Kami sangat merasakan kehadiran Tuhan dalam suasana ibadah pada saat pagi ini. Kami akan melanjutkan untuk mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan kami dan juga akan menopang dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tolong kami Bapa, buka pikiran kami, hati kami, telinga kami lebar-lebar untuk mendengarkan berita yang dari surga. Karena berita dari surga adalah berita yang menyejukkan, yang membawa damai sejahtera buat kami semuanya. Jika kami terus menatap ke depan bahwa perjalanan kehidupan kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu beserta dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Itu silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara, bisa katakan ya, puji Tuhan, satu kemurahan Tuhan kalau kita bisa bangun pagi, kita bisa menghirup udara,
suasana keadaan apapun kita harus tetap bersyukur, bahkan kita bisa melangsungkan kegiatan kita di tengah-tengah pada masa pandemi yang belum berakhir ini. Ketika kita mau tidur, kita merenungkan ternyata dalam perjalanan kehidupan kita tidak sendiri ya, kita ada Tuhan yang terus menopang dan menolong kita. Pagi ini saya akan menyampaikan dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai yang ke-19, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi topik yaitu berbicara mengenai tentang ke-10 orang kusta. Tetapi saya berikan subtopik yaitu orang sakit yang sembuh karena iman. Ya, saya kasih tanda kutip orang sakit. Apa itu saudara? Apa yang disampaikan dalam Lukas pasal yang ke-17 ini adalah berbicara mengenai tentang ke-10 orang kusta. Angka 10 adalah angka yang berbicara mengenai tentang begitu banyaknya, begitu ya maksimal mutlak. Ternyata banyak sekali orang yang sakit kusta. Konteks dalam Alkitab orang yang sakit kusta itu orang yang sangat menjijikan. Ya. Itu bisa dikatakan dalam bahasa Yunani lepra. Karena itu bisa menular. Pada saat itu juga diisolasi ya dalam bahasa sekarang. Jadi orang jauh-jauh juga ketika ketemu dengan orang yang sakit kusta. Karena apa? Orang yang sakit kusta itu memberikan orang pandangan bahwa ini adalah bagaimana akibatnya daripada orang itu karena dosa. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa yang disampaikan Lukas pada waktu itu adalah berbicara mengenai orang sakit. Ternyata ini adalah menegaskan kepada kita banyak sekali orang yang sakit. Bisa sakit rohaninya, bisa sakit fisiknya, juga bisa sakit kejiwaannya. Karena dalam tubuh manusia ada 3 hal itu. Ada 3 elemen ini. Ada roh, ada jiwa, dan juga ada fisik ini. Ada raga ini. Terus manusia digambarkan mengapa orang sakit. Ya, ini memberikan gambaran bagaimana manusia itu sangat rentan sekali. Saya katakan manusia itu sangat rapuh sekali untuk sakit. Bisa sakit rohaninya, bisa sakit jiwanya, dan juga bisa sakit fisiknya. Manusia sangat lemah sekali dalam kondisi, dalam setiap beban hidup yang sedang kita hadapi bersama-sama saat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mengambil subtema ini adalah berbicara mengenai orang yang sakit. Walaupun kita sakit rohani, walaupun kita sakit jiwa kita, walaupun kita sakit fisik kita bisa sembuh oleh karena iman kita. Amin, Bapak Ibu. Karena kita percaya ada tangan Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan bisa memakai dokter, Tuhan juga bisa memakai makanan, Tuhan juga bisa memakai orang untuk memberikan hikmat ya, supaya menegur kita, supaya kita hidup pola yang bersih ya, seperti keadaan saat ini pada masa pandemi. Tuhan memberikan ya hikmat para pemimpin kita untuk menegur kita supaya kita ya sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Tuhan pakai cara berbagai macam cara. Tetapi satu hal, kita bisa sembuh oleh karena iman kita. Karena kita percaya bahwa hanya ada satu juru selamat kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tidak ada cara yang lain. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita akan banyak sekali berkaitan dengan tubuh kita, jiwa kita, dan juga rohani kita. Maka yang harus kita bentengi itu adalah iman kita, Bapak Ibu. Karena ketika iman kita kuat, akan menopang psikologis kita. Iman kita yang kuat akan menopang semangat kita sehingga tubuh kita pun tetap bisa kuat dalam keadaan situasi kondisi ini. Maka itu sangat menarik sekali. Jika pagi ini saya mengambil dalam kitab Lukas pasal 17 ke 11 sampai 19 berbicara mengenai tentang ke-10 orang kusta. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh,
orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah semesta daripada orang asing itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik kalau kita memberikan satu gambaran bagaimana di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 ini memberikan satu cerita bagaimana ke-10 orang kusta dalam perjalanannya. Ini menjadi perenungan buat kita pagi ini ketika kita juga mengalami tanda kutip kita sedang sakit. Bisa saja kita sakit ekonomi kita, bisa saja kita sakit psikologis kita stres, kita bingung, kita tidak bisa mau melangkah apa, ya, mau melakukan kegiatan apa. Barangkali kita tertekan dengan situasi kondisi seperti saat ini. Barangkali kita juga mengalami sakit benaran fisik kita, atau barangkali kerohanian kita sedang mengalami degradasi, ya. Antara iman kita digoncangkan dengan situasi kondisi pada masa pandemi ini. Kita bisa mengalami situasi menjadi orang yang sakit, karena memang manusia itu sangat rentan sekali untuk menjadi orang yang sakit. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan pada saat kita sedang mengalami sakit? Apa yang akan kita perbuat pada saat Tuhan izinkan sakit itu datang dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita perbuat ketika itu kita benar-benar sedang mengalami krisis dalam iman kita? Apa yang akan kita perbuat ketika kita sedang mengalami sakit fisik kita ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang temui Yesus. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama-sama apa? Datang temui Yesus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya kita harus datang kepada yang tepat. Kita harus menjumpai seseorang yang itu betul-betul adalah juru selamat kita. Kita harus datang kepada Yesus karena Dia yang menciptakan dunia ini. Kita harus datang kepada Dia karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Apa yang dilakukan 10 orang kusta tadi sangat tepat sekali. Di sana dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, di sana dikatakan apa? Datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, ya karena sakit kusta nggak bisa dekat-dekat, meluap. Bapak Ibu Saudara, ayat yang 11 itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang aktif, Bapak Ibu. Allah kita bukan Allah yang pasif. Di sana dikatakan perjalanan Yerusalem Yesus menuju perbatasan. Allah kita adalah Allah yang aktif. Allah kita adalah Allah yang memperhatikan kita. Allah kita adalah Allah yang Maha tahu. Yesus tahu ini pasti orang yang sakit 10 ini pasti akan menemui dan menjumpai Dia. Allah kita betul-betul Allah yang terus berkarya, Bapak Ibu, tidak tinggal diam. Allah kita, Yesus Kristus adalah betul-betul memperhatikan setiap beban umatnya. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat Tuhan izinkan sakit itu datang dalam kehidupan kita? Yang kita lakukan adalah kita harus datang temui Yesus. Walaupun kita saat ini pada masa pandemi, barangkali kita sedang krisis ekonomi, kita kesulitan dalam keuangan kita, finansial kita, barangkali kita juga mengalami tekanan yang luar biasa dalam usaha kita, pekerjaan kita, barangkali kita juga sedang diizinkan ada persoalan dengan keluarga kita, bisa saja terjadi. Barangkali yang sekolah, ya, orang tua, barangkali juga mengalami stres, ya, karena online tidak mudah, tidak gampang, bisa saja. Tapi yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan, kita harus ingat, kita harus datang temui Yesus. Karena itu adalah jawaban, Bapak Ibu. Ketika Tuhan izinkan sakit itu terjadi dalam kehidupan kita, kita sakit psikologis kita, sakit fisik kita, ataupun kita sakit rohani kita harus datang dan temui dan jumpai Yesus secara pribadi. Bagaimana kita datang dan menjumpai Yesus? Kita berusaha, Bapak Ibu. Kita berusaha untuk mencari wajahnya, mencari hadirat Tuhan. Di tengah-tengah pada masa pandemi ini pasti banyak waktu luang yang akan kita kerjakan dalam rumah kita. Kita bisa mendengarkan musik, ya, kita bisa membaca Alkitab, kita bisa merenungkan. Disitulah Tuhan akan berbicara. Saya percaya Alkitab cukup untuk menjawab setiap beban kita. Pada saat kita datang
dan membaca firman Tuhan, merenungkan akan kebaikan-kebaikan Allah, disitulah kita akan menjumpai bagaimana karya tangan Allah dalam pengasihannya untuk menolong kita. Saya terus setiap hari membaca, merenungkan, di situ Tuhan kerjakan. Ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada kebenaran-kebenaran Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita menyadari bahwa saya juga manusia biasa, sangat mudah dan rentan sekali untuk rapuh. Tetapi pada saat kita untuk datang dan menjumpai Yesus, ada hadirat Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Harus kita lakukan pada saat kita datang dan menjumpai Yesus. Kita harus dengan jujur, Bapak Ibu. Ketika kita sedang mengalami tanda kutip kita menjadi orang yang sakit, kita bisa sakit apa saja. Yang dilakukan di ayat yang ke-13 di sana katakan, dan berteriak. Di sana katakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saya katakan sekali lagi, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ungkapan di sini adalah ungkapan secara jujur, Bapak Ibu. Pada saat kita menjadi orang yang sakit, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kuat manusia ini. Walaupun dia seorang pejabat sekalipun, walaupun banyak uang sekalipun, walaupun dia punya pangkat sekalipun, tidak ada orang yang kuat untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Yang harus kita lakukan apa? Adalah kasihanilah kami. Kita datang kepada Tuhan. Ini ungkapan kejujuran. Dia minta supaya kita datang kepada Tuhan. Kita minta supaya permohonan kita ini didengarkan. Ya, seperti anak yang datang kepada orang tuanya, tolong ya. Misalkan dia lapar, minta makan, atau minta minum, ya, atau minta snack, atau minta pertolongan segala sesuatu. Ada satu permohonan, Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara mengenai tentang kedudukan kita sebagai manusia yang biasa. Pada saat kita mengatakan kasihanilah kami, ini adalah minta pertolongan. Kita minta bantuan kepada Yesus, karena hanya memang Dialah Allah yang Maha Kuasa. Tentunya apa ungkapan kasihanilah kami, karena pada waktu itu konteksnya adalah orang kusta. Orang kusta waktu itu dijas, ya, imannya di kalangan masyarakat itu adalah orang yang karena dosa. Orang sakit lepra, orang kusta pada saat itu imannya adalah ini karena dosa, ya, dapat hukuman dari Tuhan. Maka ungkapan kasihanilah kami ini adalah bentuk, ya, minta pengampunan. Jadi hal utama yang penting dalam kehidupan kita adalah kita harus minta pengampunan akan dosa-dosa kita. Itu penting sekali. Maka pada saat kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan, itu rasanya luar biasa, Bapak Ibu. Itu penting. Disitulah karya keselamatan. Nah, di situ Tuhan akan berbicara mengenai tentang kesembuhan. Kesembuhan tidak hanya berbicara mengenai tentang kesembuhan fisik. Kesembuhan tidak hanya berbicara mengenai kesembuhan secara psikologis, tetapi hal yang utama berbicara mengenai kasihanilah kami. Di sini adalah permohonan, permintaan itu tentang kesembuhan secara rohani, yaitu tentang keselamatan, Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan 10 orang kusta itu dia datang dan menjumpai Yesus. Itu sangat tepat sekali. Ini memberikan gambaran kepada kita semuanya. Pada saat kita juga menjadi orang yang sakit, datang dan temui Tuhan dan katakan, Tuhan, kasihanilah kami. Tidak ada yang kuat dari kita selain kita minta permohonan kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta pengampunan Tuhan. Dan kita minta kesembuhan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya katakan bahwa Yesus adalah yang Maha tahu. Yesus kita aktif, Dia memperhatikan, Dia melihat, Dia tahu betul Bapak Ibu tentang keadaan kita pribadi lepas pribadi. Apa yang dikatakan ayat 14? Lalu Dia memandang mereka. Kalau saat ini kita sedang sakit, Yesus juga memandang kepada kita dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yesus memandang, Yesus memperhatikan, Yesus memelihara kita. Yesus yang jelas memberikan perintah. Ada tugas buat kita, yaitu apa? Melakukan perintah. Pada saat kita berbicara mengenai melakukan kebenaran firman Tuhan, kita sedang berusaha untuk melakukan perintah Tuhan. Kita dalam perjalanan kehidupan kita sedang berusaha untuk menjadi seperti Yesus. Dalam perjalanan kehidupan kita menyadari ada kesalahan-kesalahan, ada dosa yang harus kita renungkan bersama-sama.
semata-mata langsung sembuh. Tetapi ada yang paling penting, karena pada waktu orang yang sakit kusta pada saat itu adalah orang yang dosa. Maka ketika orang yang dosa itu minta pembersihan dulu, minta kesucian dulu, minta pemudusan dulu. Ketika sudah dibersihkan, disucikan, dikuduskan oleh tangan kuasa Allah, maka akan menjadi sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, yang harus kita ingat adalah bahwa Yesus selalu memandang kita. Amin. Bapak Ibu, kita nggak sendirian. Pada saat kita menjadi orang yang sakit saat ini, tanda kutip, kita nggak sendirian Bapak Ibu. Yesus aktif, Dia melihat keadaan kita pribadi lepas pribadi. Yang jelas Yesus Maha tahu. Dia melihat keadaan kita secara pribadi lepas pribadi. Ayat 15-16 di sana mengatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan? Kalau Tuhan telah melakukan karyanya, kita harus ingat, kita harus apa? Kembali. Katakan bersama-sama apa? Kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah melakukan perintah, kita melakukan, kita harus ingat kembali untuk datang kepada Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Untuk memuliakan Tuhan. Maka di sana dikatakan dari 10 orang hanya satu, ya, hanya satu yang kembali dan memuliakan dan bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah satu gambaran Bapak Ibu Saudara, satu gambaran bagi kita semuanya. Kita diingatkan bahwa kehidupan kita, walaupun pada saat ini adalah masa pandemi, pada saat kita taat dan setia kepada firman-Nya, kita tidak akan pernah kekurangan Bapak Ibu. Amin. Kita tidak akan pernah kekurangan. Saya merasakan lawatan Tuhan Bapak Ibu. Walaupun kita ya potong gajinya 20%, nggak akan kekurangan. Tuhan tetap akan memberkati dengan cara-cara kita. Tuhan. Yang kita lakukan adalah kita harus ingat, kita harus kembali memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur dan mengucap syukur kepadanya. Ingat, segala sesuatu yang kita dapat, kita peroleh apapun itu, baik itu kecil besar sedang segala kebutuhan kita masing-masing. Ingat, kita harus naikkan itu dengan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan dan kita kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberkati kami. Kita tidak akan pernah kekurangan sedikit apapun dan kita tidak akan pernah kelaparan dalam pada masa pandemi. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pada saat kita sudah dijawab oleh Tuhan dalam doa-doa kita harus ingat, kita harus kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebuah perenungan ayat 17-18 itu sebuah perenungan Bapak Ibu. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, ya? 10 tadi menjadi sembuh, ya, pulih, diampuni dosa-dosanya. Di manakah yang 9? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tadi dikatakan orang Samaria, ya, secara singkat orang Samaria itu orang yang campuran Bapak Ibu, ya. Jadi pernikahan yang campuran gitu ya. Ibaratnya itu kalau dalam pandangan orang itu sudah disisihkan. Tetapi Tuhan memang memperhatikan orang-orang yang disisihkan oleh manusia. Sangat menarik sekali untuk kita renungkan bersama-sama. Mengapa kok hanya orang asing? Mengapa kok hanya orang Samaria? Kok hanya 1 orang? Di manakah 9 orang tadi? Bukankah mereka juga dijawab doanya? Bukankah mereka juga merasakan jamahan Tuhan? Bukankah mereka juga merasakan mujizat Tuhan? Di mana yang 9 tadi? Ini sebuah perenungan buat kita, Bapak Ibu. Dalam perjalanan kehidupan kita nggak selamanya kuat, kita nggak selamanya bisa, kita nggak selamanya mampu. Selama pada saat kita tanda kutip menjadi orang sakit, kita ingat kepada Tuhan dan Tuhan tolong, kita harus kembali. Ini adalah peringatan. 9 persentase banyak sekali. Kalau ini dipresentasikan 90%. Jadi artinya hanya 10% yang datang kembali mengucap syukur sama Tuhan. Yang 90% lupa sama Tuhan. Itu identik dengan manusia Bapak Ibu. Kalau pas butuh ada jadi orang sakit, ingat sama Tuhan. Kalau sudah Tuhan jawab, lupa sama Tuhan. Itu identik sekali dengan kemanusiaan manusia. Tetapi ini sebuah perenungan buat kita. Tapi bagi kita, saya yakin kita
kita semuanya terus mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita diingatkan dengan pernyataan Tuhan Yesus ini. Di manakah 9? Tuhan memperhatikan, ya, memperhatikan sekali. Tuhan tahu betul. Tuhan sangat memandang setiap kebutuhan dan keperluan manusia dan tahu satu persatu. Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan apapun situasinya, kondisinya, kita harus kembali kepada Tuhan untuk selalu memuliakan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ayat 19 yang terakhir bisa dikatakan, iman itu penting yang menyelamatkan. Ayat 19 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada satu pembedaan Bapak Ibu. Mana yang lebih penting, kesembuhan fisik atau kesembuhan rohani? Itu satu pertanyaan yang mau Yesus sampaikan Bapak Ibu. Kita sehat, tapi kita nggak percaya sama Yesus, kekekalan nggak akan peroleh Bapak Ibu. Yesus ayat 19 itu memberikan penekanan. Ternyata iman itu penting sekali yang menyelamatkan. Harta, fisik, apapun yang kita peroleh, jabatan sekalipun, itu tidak bisa menyelamatkan. Yesus mau berbicara seperti itu saja. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu yang menyelamatkan. Tadi yang pertama di atas katakan yang menjadi tahir, jadi sembuh. Tetapi ayat 19 itu ditutup. Justru di situ imanmu yang menyelamatkan. Keselamatan itu sangat penting ternyata daripada kesembuhan fisik, daripada kesembuhan ekonomi, daripada kesembuhan psikologis kita. Maka kita jangan rapuh iman kita. Kita harus tetap percaya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dari sanalah datang pertolongan kita. Karena dari Tuhanlah kita akan mendapatkan kekuatan. Karena dari Yesuslah kita mendapatkan juru selamat itu. Yang kita pikirkan tidak hanya berbicara tentang kehidupan yang ada di dunia ini, tetapi kita harus melihat ke depan. Ternyata Tuhan menanti kita di surga sana. Ini sementara dunia ini. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan izinkan, kita akan lakukan sebaik-baiknya. Kalau Tuhan izinkan saya sakit, ingat, kita datang ke Tuhan, kalau kita pulih, sembuh, kita harus datang kepada Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, yang penting iman kita. Walaupun sekalipun kita diberi sakit dan kita meninggal, iman itu tetap menyelamatkan kita. Maka itu Bapak Ibu, pertahankan iman kita di masa-masa pandemi ini, jangan sampai kita goyah. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Ya, kata-katanya cukup menarik Bapak Ibu. Musim akan selalu berganti, ya, masa pandemi akan menjadi endemi, saya percaya itu. Yang jelas kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Walaupun di tengah-tengah masa pandemi, kita harus tetap percaya. Yakin, saya percaya kita semuanya bahwa Tuhan tetap memberkati dan melindungi kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Nikmati kata-katanya. Si Tuhan tetap abadi. Amin. Ini pujian ini Bapak Ibu. Tuhan melindungi.
Bapa di surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan kami untuk boleh belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan izinkan kami jadi orang yang sakit apapun ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami. Ajari kami supaya kami terus ingat kepada Engkau, supaya datang kepada Engkau, selalu memuliakan Engkau, mengucap syukur, dan tidak akan pernah meninggalkan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Berkatilah kami Bapa. Kami percaya bahwa Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara saya yang dikasihi oleh Tuhan, kita disegarkan dengan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita akan terus selalu mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap saat, dan negeri ini juga perlu pertolongan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa negara pada saat ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi penolong kami yang sejati, kami menyerahkan bangsa kami yang Tuhan, yang terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Usaha pemerintah untuk vaksin yang sudah mulai untuk disalurkan kepada rakyat. Tolong Tuhan, biarlah darah Yesus yang akan menolong sehingga umat-Mu akan mendapatkan kekebalan dalam tubuh jasmani kami, sehingga kami boleh beraktivitas, boleh bekerja dengan baik, boleh beribadah dengan leluasa. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin kami, Bapak Presiden bersama stafnya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat akal budi, kebijaksanaan oleh karena pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan yang besar bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan bangsa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita butuh Tuhan. Ada beberapa teman-teman kita yang membutuhkan pemulihan dari sakit. Puji Tuhan, oleh mujizat Tuhan mereka sekalian ditolong oleh Tuhan. Kita mendoakan untuk Bapak Ibu Purnomo yang terus pemulihan terjadi yang luar biasa. Kita doakan juga untuk Bapak Edi yang bersama dengan kita pagi hari ini supaya pemulihan terjadi. Kita doakan juga untuk Ibu Niken supaya Tuhan tolong habis sakit, dan juga Ibu Willy yang kecelakaan beberapa hari yang lalu, dan mungkin ada yang lain-lain. Mari kita akan bawa mereka di dalam doa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita nyanyikan kor ini sekali dengan iman kepada Tuhan. Dunia dan diberi
dalam nama Tuhan Yesus